Halo rekan-rekan Ganesha, kembali lagi kita bertemu dalam Windows Phone Programming Series dalam situs mobile programming screencast Ganesha. Pada episode kali ini, kita akan mengenal sebuah kontrol menarik pada Windows Phone yaitu Pivot Control. Pivot Control sebaiknya digunakan untuk menampilkan data atau sejumlah dataset yang difilterisasi berdasarkan kategori tertentu. Penggunaan ini berguna untuk memudahkan kita dalam mengatur tampilan yang diberikan kepada user. Contoh penggunaan yang tepat pada penggunaan pivot control, misalnya pada aplikasi message yang digunakan pada Windows Phone, di mana sejumlah message dibagi-bagi berdasarkan kategori apakah unread, belum dibaca, urgent, apakah email itu penting, ataupun ingin menampilkan seluruh data email. Sebuah pivot control anatominya dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, yaitu terdiri dari sebuah pivot control utama, yaitu main container yang dapat berisikan beberapa pivot item. Pivot item merupakan kontrol utama yang terdiri dari pivot header, di mana kita dapat menampilkan kategori dari data yang ditampilkan pada item tersebut, dan konten dari pivot item tersebut. Pivot control telah memiliki navigasi built-in, yaitu gesture slide untuk berpindah dari satu pivot item dari yang satu ke dan yang lain. Dan kita juga dapat menekan header dari pivot item tersebut untuk melakukan navigasi. Contoh yang juga menarik dan tepat guna adalah penggunaan pivot control pada aplikasi Twitter for Windows Phone. Pada contoh kasus ini, aplikasi Twitter menggunakan pivot control untuk membagi-bagi Twitter berdasarkan top tweets, trends, reply, mention, dan sebagainya. Kita akan coba lihat contoh penggunaan dari pivot control pada kode XAML. Untuk menambahkan pivot control, kita declare dengan menambahkan directive controls dan nama control pivot. Directive ini sebelumnya harus kita declare pada bagian di penggunaan DLL, yaitu terdapat pada namespace Microsoft Phone Controls dan assembly Microsoft Phone Controls. Untuk menambahkan pivot item dari pivot control, cukup menambahkan pivot item pada bagian konten dari kontrol pivot yang utama. Seperti yang sudah saya sampaikan, sebuah pivot item terdiri dari header, di mana kita biasanya menampilkan kategori dari data yang ditampilkan, dan sebuah konten. Pada contoh kasus ini saya menggunakan list box untuk menampilkan message yang ingin kita tampilkan pada user. Saya menggunakan fitur data binding pada Windows Phone untuk menampilkan data dari message yang ditampilkan. Anda dapat menemukan video tentang data binding pada episode sebelumnya di situs ganesha.com. Lalu kita dapat menambahkan kontrol pivot item yang lainnya, dan tentunya dengan kategori yang berbeda. Misalnya di sini outbox dan di sini draft, yang sama-sama menggunakan fitur data binding untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data, saya menggunakan
container class message yang terdiri dari 3 string berikut, ada title, folder, dan kontennya. Lalu saya declare apakah message tersebut isinya apa, judulnya, dan foldernya. Pada proses navigasi, kita akan melakukan filter berdasarkan tipe folder yang ada pada data tersebut. Tentunya data yang ingin ditampilkan dapat bervariasi skenarionya, apakah berasal dari isolated storage atau berasal dari suatu tempat di internet yang dapat kita akses menggunakan web service. Contoh penggunaan isolated storage dan web service dapat Anda lihat pada episode sebelumnya di situs Ganesha. Proses filterisasi akan kita lakukan pada event selection change, yaitu ketika private item berubah tampilannya yang ditampilkan pada user. Pada event handler ini, kita akan mengubah isi list box berdasarkan nama folder pada isi message tersebut. Jika rekan-rekan coba aplikasinya, ya, di awal dia akan menampilkan inbox, lalu outbox, dan draft. Bisa kita lihat bahwa private control telah menggunakan navigation built-in yang tersedia, yaitu gesture, slide. Dan kita juga dapat menekan header dari private control tersebut. Terdapat beberapa konsiderasi yang harus rekan-rekan perhatikan ketika ingin menggunakan pivot control. Yaitu yang pertama ialah meminimisasi jumlah pivot item yang terdapat pada pivot control. Pada blog Windows Phone Team, disebutkan bahwa 6 hingga 7 pivot item control merupakan jumlah yang masih dapat diterima. Jika ingin menampilkan lebih dari itu, ada baiknya menggunakan grouping terlebih dahulu terhadap data pivot item yang mau ditampilkan. Yang kedua ialah sebaiknya data yang ingin ditampilkan kepada user cukup dipanggil pada saat dibutuhkan saja, sehingga ini dapat meningkatkan efisiensi memori pada aplikasi Windows Phone kita. Kemudian, skenario untuk menggunakan pivot control sebenarnya sangat terbatas dan sebaiknya hanya digunakan untuk menampilkan data yang memang tipenya mirip. Seperti tadi contoh, tipe email atau tweet dari Twitter. Dan halaman pivot yang kosong sebaiknya memang langsung di-remove dari main screen sehingga dapat mengurangi pemakaian memori. Baik rekan-rekan Ganesha, saya harap rekan-rekan telah dapat memahami bagaimana dan sebaiknya menggunakan pivot control pada aplikasi Windows Phone. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya dari Ganesha. Dan aplikasi kecil tadi dapat Anda download di situs ganesha.com pada episode pivot control. Sampai jumpa.